like a mirror, showing who I'm meant to be. When you give your heart, you don't leave me wanting for anything. Love has called my name like a separate us. And forever, I wanna know your love, your love. I need more of you, less of me. I wanna know more of your heart. Make me who you want me to be. God, this is my prayer. Make me more aware of you. I wanna know you. I wanna know you, Jesus, Jesus. I need more of you, less of me. All these vacant, empty pictures are like dancing smoke and screams. Still you're holding my attention, God, with every word you speak. When you give your heart, you don't leave me wanting for anything. Love has called my name like a separate us. Now forever, I wanna know your love, your love. I need more of you, less of me. I wanna know more of your heart. Make me who you want me to be. God, this is my prayer. Make me more aware of you. I wanna know you. I wanna know you, Jesus, Jesus. I need more of you, less of me. No eye has seen, no mind can see all the depths of your great love. So I worship you with everything. Jesus, have your way in me. Tempat di mana kita berdiri ini adalah tempat di mana Yesus mau dibunuh. Sebetulnya sebelum Yesus dibunuh dengan cara Romawi disalibkan, mereka sudah bersepakat ingin membunuh Yesus dengan cara hukuman Yahudi. Nah, dikatakan dalam Lukas 4 ayat 16 sampai 30, Yesus ditolak di Nazaret. Orang-orang Nazaret membawa ke tebing yang tinggi untuk melempar Yesus, tetapi ia berjalan lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Nah, waktu itu orang-orang di Nazaret ini sangat tidak suka dengan Yesus, ingin membunuh Yesus, dan mereka pakai cara hukuman orang Yahudi. Nah, hukuman orang Romawi yaitu disalibkan sampai mati. Kalau belum mati, kakinya dipukul sampai patah sehingga dia menahan kayu salib, tangannya itu tidak kuat lagi dan akhirnya dia mati. Tapi hukuman bagi orang-orang Yahudi yaitu dia harus didorong sampai di ujung tebing sebelah sini. Aman. Batu cadas sekarang seperti ini, dan tangannya itu diikat ke belakang begini, Bapak Ibu. Orang yang di belakang itu dorong sampai kepala jatuh ke cadas. Oh, balik dulu. Nggak, saya pengen coba ilustrasikan seperti Pak Jeris ilustrasikan. Nah, jadi waktu tangannya diikat, maka kepalanya dulu didorong sampai jatuh ke tebing. Seandainya belum mati sampai di bawah, maka para orang Yahudi di sini mengambil batu yang tajam-tajam ini, lempar dia sampai mati. Nah, itu planning skenario pertama, orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Tapi ternyata karena belum waktunya, Yesus menghilang dan melewati di tengah-tengah mereka. Nah, sekali lagi, kenapa sih seseorang dipanggil Tuhan, Bapak Ibu? Yang pertama, kenapa seseorang dipanggil Tuhan mati? Pertama, karena kedaulatan Tuhan. Itu keputusan Tuhan yang berdaulat. Kita nggak bisa marah sama Tuhan. Tuhan lebih tahu ke depan rencananya bagi dia. Daripada dia menderita atau daripada dia jatuh dalam berbagai pencobaan, lebih baik dia dipanggil Tuhan lebih dulu. Yang kedua, kenapa seseorang dipanggil Tuhan? Karena tugasnya sudah selesai. Jadi jangan ngomel sama Tuhan. Kalau orang kita cinta dipanggil Tuhan, tugas sudah selesai.
tugas Yesus di Lukas 4 di sini belum selesai. Makanya sekalipun orang mau jahat sama saudara, kalau tugas Tuhan buat saudara belum selesai, tidak akan pernah bisa mati. Tuhan akan luputkan kita. Jangan khawatir, makanya kita harus jadi pelaku kehendak Tuhan. Kalau Anda nggak jadi pelaku kehendak Tuhan, buat apa lagi Tuhan pertahankan Anda di bumi? Kenapa Tuhan titipkan usia 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun di muka bumi? Kenapa nggak dari dulu Tuhan tempatkan kita di surga? Karena Tuhan mau pakai kamu untuk melakukan tugasnya. Kalau kita kembali ke surga, semua di surga sudah sempurna. Nggak ada orang sakit di surga, nggak ada orang menderita di surga, nggak ada orang menangis di surga. Semua orang surga sudah happy. Kesempatan buat kita berkarya waktu kita masih hidup di planet ini. Makanya pergunakan setiap menit, setiap hari hidupmu di muka bumi ini sampai dengan 90 tahun melakukan kehendak Tuhan. When it feels like the dark lingers longer than the night, when the shadows feel like giants. Siapa yang nolong kita? Siapa yang akan ada di sebelah kita? Mereka lah yang layak menerima penghargaan tertinggi dalam hidup kita. Selama kita sehat, selama kita kuat, jangan lebih mentingin orang lain. Jangan lebih nyenengin orang luar. Anda mungkin lebih senang orang banyak karena mereka tepuk tangan sama Anda. Dengar, mereka cuma tahu kulit luarnya Anda. Tapi orang di sebelahmu yang sudah tahu purut-purutnya kamu, tapi dia tetap cinta kamu. Kalau Anda ingin jadi orang yang bernilai, hargailah pasanganmu. Orang yang akan ada selalu sama kamu saat kamu susah. Saya ingin hari ini kita kembali merenungkan bagaimana kita bisa jadi pasangan yang lebih baik buat istri kita, buat suami kita. Bukan saling nuntut, tapi belajar memberi diri seperti Kristus untuk jemaatnya. Apa yang saya bisa lakukan untuk membuat Jojo lebih bahagia? Saya ingin akhiri dengan ini. Ketika saya dikenal oleh orang banyak, saya tidak mau suami saya merasa kecil. Karena penting sekali dalam rumah tangga, istri itu jaga perasaan suami. Yang namanya laki-laki, kadang-kadang tuh jadi bukan iri hati ya, merasa direndahkan. Ketika istrinya punya penghasilan lebih besar, kedudukan lebih tinggi, maaf dalam hal ini lebih dikenal, saya jaga betul suami saya. Saya bilang gini, Jo, upload khotbahmu di YouTube saya. Jo, upload di YouTube saya. Jojo punya akses ke IG saya. Dan saya ingin suami saya dipromosi. Saya promosikan suami saya terus. Saya khotbah, saya sebut terus namanya. Should I rise or should I fall? Even so, Lord, your mercy isn't even flow. Should I rise or should I fall? Wow. Sedang berenang di laut mati Jordan.